Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pengguna aplikasi Ketoko tak perlu bingung lagi dalam mengerjakan Cortex. Karena fitur baru di aplikasi Ketoko saat ini akan mempermudah teman-teman dalam melakukan impor data transaksi ke Cortex. Bagaimana caranya? Silakan simak tutorial di video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Nah, saat ini program Ketoko dengan versi terbaru sudah bisa melakukan ekspor dan impor dengan format XML yang nantinya akan diimpor ke Cortex gitu ya. Jadi sekedar informasi aja, untuk melakukan impor ke Cortex ada beberapa data-data yang harus diisikan nantinya untuk pendukung pajak ya. Nah, ini ya saya akan coba infokan di sini dengan fitur terbaru dari program Ketoko di bagian master data daftar item. Untuk pendukung pajak ya, di sini kalau pajaknya include per item, kita coba edit salah satu itemnya. Nah, sekarang sudah ada tampilan data pendukung pajak di setiap itemnya, itu ya. Jadi kalau memang teman-teman nanti PPN-nya adalah include, teman-teman bisa isikan jenis pajaknya, yaitu 12%, 11%, 12%, atau 11 bagi 12 kali 12. Ini yang pajak terbaru ya. Jadi di sini ada kode ref barang. Kalau kode ref barang ini sebenarnya kalau teman-teman isikan boleh aja, dikosongkan juga nggak masalah gitu ya. Ini untuk mengisikan format dari kode item di Cortex-nya gitu ya. Karena kode item di Cortex itu formatnya ada 6 digit untuk kode itemnya. Ya. Nanti kalau misalnya memang teman-teman mau isikan nggak masalah. Tapi kalau memang teman-teman mau dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, ini ada keterangan opsi barang dan jasa. Jadi kalau memang teman-teman tipe itemnya adalah barang, teman-teman bisa saja pilih barang ya. Kalau jasa di sini teman-teman bisa gantikan jasa. Karena kan di Ketoko ini kita pada saat membuat item kita memilih dulu ya tipe itemnya barang atau jasa. Gitu ya. Kalau sudah baru dicoba simpan aja. Nah, selanjutnya di langkah yang kedua, kita coba cek dari satuannya. Nah, sekarang dari program Ketoko versi terbaru, pada satuan ini yang nantinya akan bisa ditampilkan di Cortex ya. Baik, untuk keterangan dari unit ref pendukung pajak ini, itu teman-teman bisa mengikuti dari format yang sudah dibuatkan dari Cortex-nya ya. Jadi satuannya teman-teman sesuaikan. Kalau memang teman-teman satuannya memang karton, lalu di sini dus, teman-teman bisa ganti aja seperti karton seperti ini, nggak masalah ya. Jadi harus disesuaikan dengan satuan yang ada di Cortex agar nanti bisa memunculkan satuannya pada saat impor gitu ya. Ini adalah unit ref pendukung pajak dari satuannya. Oke, yang ketiga adalah dari data pelanggannya. Nah, data pelanggannya ini harus diisikan juga ya untuk data pendukung pajak dari daftar pelanggan. Di sini saya coba pilih ya salah satu contoh aja di pelanggan A, kita edit aja. Nah, ini ada namanya data pendukung pajak. Nah, data pendukung pajak ini, nah di sini ada opsi dokumennya, ada TIN, NPWP, NIK, paspor, dan dokumen lainnya. Dipilih salah satu aja ya untuk opsi dokumennya. Nah, di sini saya coba menggunakan TIN atau NPWP ya. Nah, di sini saya coba menggunakan TIN atau NPWP. Jadi dipastikan isi NPWP-nya, NIK, NITKU-nya, lalu nama dan alamat NPWP. Email juga boleh dikosongkan nggak masalah. Dan di bagian ini konten juga harus diisikan ya. Nah, itu ya. Jadi harus diisikan dengan dokumennya lengkap ya. Ini adalah data realnya. Jadi NPWP real dari pelanggan, NITKU dari pelanggan itu harus diisikan juga gitu. Kalau sudah baru disimpan aja gitu ya. Oke, nah itu adalah data pendukung pajak yang ketiga. Kalau memang sudah diisikan semua, maka nanti bisa saja melakukan transaksi dengan PPN ya, entah itu include atau exclude, itu sesuaikan dengan teman-teman. Nah, saya coba contohkan ya di sini ya, dari penjualan, daftar penjualan, lalu saya coba membuat transaksi baru. Di sini saya akan pilihkan dengan pajaknya adalah include ya. Nah, saya coba cari dulu nama itemnya. Ini, nah ini ya. Contoh aja. Lalu untuk pajak include-nya kita bisa isikan di bagian teks. Nah, ini ya sudah bisa memilih jenis pajaknya. Gitu, dengan pajak 11-12 kali 12%, 11 bagi 12 kali 12%, atau 12% mewah dan 11%. Di sini saya pilih 11 bagi 12 kali 12% aja. Nah, ini kalau sudah klik OK, nah ini akan muncul ya keterangan dari pajaknya atau PPN-nya. Jadi kalau memang sudah, teman-teman bisa disesuaikan dari data pelanggan tadi yang sudah diisikan pendukung pajaknya. Itu harus diisikan ya, karena kalau dikosongkan tidak bisa melakukan ekspor nantinya. Nah, ini pelanggan awalnya kita simpan. Nah, pada saat nanti melakukan ekspor, itu bisa aja ya di menu penjualan. Nah, ini ekspor CSV atau XML pajak. Nah, kalau sudah kita klik tampil data dulu aja. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan di bagian ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ekspor di bagian fitur terbaru dari program Ketoko.
Sekedar informasi aja, kalau teman-teman mengalami error pada saat impor, mungkin teman-teman bisa hubungi pihak Cortex-nya dulu atau bisa ke customer service dari Cortex. Kalau misalkan masih terkendala pada proses impor, teman-teman bisa langsung ke teknisi support kami aja untuk dibantu ya, gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigona Software, kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.